Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Ya ampun, gak disangka ya, pertanyaannya itu udah gua post sekitar 3 bulan yang lalu tuh kalau kalian lihat. Dan sekarang gua baru sempet untuk bikin videonya. Gua berharap sih kedepannya akan rajin lagi seminggu sekali ya untuk konten sore-sore ini. Dan pertanyaan dari 3 bulan yang lalu adalah, Don Murasame sudah melakukan debutnya pada episode 18. Gimana menurut kalian tentang karakter ini? Jadi intinya yang gua tanyakan adalah first impression kalian tentang karakter Don Murasame. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ada 10 jawaban. Jadi ya kita langsung masuk aja ke jawaban dari kalian. Yang pertama ini ada dari Haikal 729. Menurut gua sih lumayan lah ya, cuma agak kecewa sedikit. Soalnya debutnya itu di bagian awal sama tengah ke akhir. Kalau diperkenalkan lebih dalam lagi kan jadinya lebih seru. Cuma yang bikin seru dan makin tegang aja gitu. Terus kenapa nggak ada human formnya? Terus suaranya malah kayak bocil gitu. Dan alter mode-nya juga menurut gua B aja. Masih lebih keren punya Don Momotaro. By the way, live streaming lagi kapan bang? Live streaming belum tahu ya. Oke, terima kasih buat Haikal 729. Memang sih si Don Murasame ini debutnya nggak langsung yang wah gimana gitu. Karena kan kita di awal-awal tuh diliatin bangkit dari tabung, terus pergi ke sana ke sini cari energi, lalu istirahat kan jadi pedang dia kayak tak tidur gitu, dan terakhir dia ngerusuh ke Don Brother. Oke, berikutnya ada dari Muhammad Taufik. Menurutku Don Murasame ini bukan manusia, karena saat dia bebas dari markas Noto, dia dalam wujud pedang. Dan saat bertemu Don Brother juga dalam wujud pedang yang lalu muncul wujud rangernya. Omotani berkata dia muncul dari dalam pedang, dan saat dia kalah dia akan melarikan diri berubah menjadi wujud pedang lagi. Maksud kok Omotani sih? Murasame kali maksudnya. Dan saya berharap Don Murasame ini berpihak ke Don Brother di arc terakhir untuk menambah variasi Sentai. Ya, terima kasih untuk Muhammad Taufik. By the way, pas gua record sore-sore ini episode Don Brother itu udah 31 atau 32, gua lupa. Dan ya, ini bener banget, Don Murasame ini bukan manusia, tapi dia adalah makhluk buatan ciptaan para dewan untuk mengalahkan Juto. Dan di arc sekarang pun sebenarnya si Don Murasame ini udah berpihak ke Don Brother sih bisa dibilang. Karena dia ibaratnya udah mulai bantu Jiro, udah mulai bantu ngalahin Juto. Cuman emang belum langsung 100% jadi anggota Don Brother yang baru. Lalu berikutnya ada dari Rafael Jonathan Matulatan. Cocok, cool, dingin, mendominasi, dan anti-hero. Oke, terima kasih buat Rafael Jonathan Matulatan. Karena ini pertanyaannya tentang first impression debut dari Don Murasame, ya ini jawabannya bener-bener cocok banget sih. Gua pun pas debut ngira kalau si Don Murasame ini anti-hero. Bukan anti-hero sih, gua ngerasa kalau Don Murasame ini kayak ada di pihak ketiga gitu loh. Bukan di pihak Don Brother, bukan di pihak Paranoto, tapi ya dia emang punya agendanya sendiri. Oke, berikutnya ada dari James Ezra. Menurut saya karakter ini masih misterius sih. Soalnya kita belum dikasih tahu asal-usul si Don Murasame ini tuh siapa. Lalu kenapa tidak ada wujud manusia layaknya Shurikenger? Karena di akhir episode 17 tiba-tiba kita langsung dilihatkan oleh Don Murasame yang tiba-tiba spawn di markas Noto. Jadi kita belum tahu asal-usul dia dari mana, dia siapa, lalu apakah dia berpihak kepada Noto, atau justru dia itu karakter anti-hero yang tidak berpihak siapa-siapa. Jadi intinya Don Murasame itu masih misteri. Semoga di episode-episode berikutnya dijelaskan asal-usul Don Murasame dan kenapa dia tidak ada wujud manusianya. Lalu soal Mother yang muncul di akhir episode 17 juga masih misteri. Apakah hubungan antara Don Murasame dengan Mother? Semoga cepat terjawab di episode-episode mendatang. Ya, terima kasih buat James Ezra. Dan sebetulnya ya seluruh pertanyaan dari James Ezra ini kalau kita berdasarkan episode-episode paling baru, ya pertanyaannya ini udah terjawab semua sih. Kenapa Don Murasame gak ada wujud manusianya? Terus sebenarnya si Don Murasame ini mihak ke pihak mana? Dan juga yang terakhir soal Mother itu siapa? Oke, mungkin gue akan jelasin soal Mother sedikit ya.
Kalian tahu Momotani Jiro kan, atau Dondra Goku? Nah, jadi si Jiro ini punya dua kepribadian. Yang pertama ada Dondra Goku, yang kedua ada Tora Bolt. Nah, si Don Murasame, dia itu pun punya dua kepribadian. Yang pertama adalah Don Murasame-nya itu sendiri, dan yang kedua adalah sosok dari Mother. Bedanya Jiro dan Murasame adalah kalau Jiro, kedua kepribadiannya itu bisa saling bertukar posisi. Sedangkan untuk Don Murasame, si Mother-nya ini dia itu cuman untuk ngebimbing si Murasame aja. Karena ya kita tahu si Murasame ini kalau kata para dewan dia itu belum tumbuh dewasa. Makanya kenapa ada si Mother ini. Oke, berikutnya ada dari Savior Tesatsu. Menurutku sangat menarik dan lebih menambahkan misteri di series Don Brother. Walaupun bentuknya sama seperti Don Momotaro, tetapi dari segi desain, warna dan detail memang bagus, dan alternya yang berbentuk jerung memang sangat bagus dan sangar. Suaranya macam budak, tetapi rasanya Don Murasame ini tidak akan ada bentuk manusianya. Mungkin akan menjadi teman Don Brother, tapi saya harap Murasame ini kekal saja menjadi musuh untuk Don Brother ini. Sosok yang dipanggil Mother cukup misterius juga. Harapnya ada peningkatan watak yang sangat bagus, dan teori saya mungkin akan ada peningkatan kekuatan untuk Don Murasame ini. Mungkin menjadi monster atau penambahan yang tidak terlalu ketara seperti Stair Caesar. Oke, terima kasih buat Xavier Tesatsu. Ya, gue setuju sih dari segi desain, warna, dan detail. Jujur aja gue lebih suka Don Murasame daripada Don Momotaro. Karena ungu adalah warna kesukaan gua. Bahkan kalau kalian lihat logo YouTube gua nih, logo Rexa, itu backgroundnya ungu cuy. Untuk perihal peningkatan kekuatan Don Murasame, sejauh ini sih belum ada tanda-tanda ya. Tapi kita tahu kalau si Don Murasame ini dia bakalan punya mecha, yaitu namanya Don Onitaijin Murasame. Oke, berikutnya ada dari BR Phone. Menurutku Don Murasame karakter misterius. Bentuk awalnya berupa pedang, tema gabungan dari ninja, hiu, musik rock, dan aku tidak tahu tentang dia itu villain atau seorang antihero. Yang intinya diutus Mother, dan untuk sikap aku suka. Dan ya, misteri-misteri mulai kemunculan. Oke, terima kasih untuk BR Phone. Oke, lalu berikutnya ada dari Reri Muhammad, karakter misterius dengan berbagai gelagat, dan juga akan terungkap beberapa bagian di episode berikutnya. Oke, terima kasih untuk Reri Muhammad. Ya, sebenarnya misteri dari Don Murasame ini terungkapnya sekitar 10 episode dari dia debut lah. Di episode 18 dia debut, terus di episode 28 sekian si Murasame ini akhirnya kayak mulai lebih sering muncul di seriesnya. Bahkan perannya itu ternyata dia punya peran khusus. Kalau sebelum-sebelumnya kan dia cuman datang, ngerusuh, cabut, datang, ngerusuh, cabut. Tapi belakangan ini ya dia emang punya peran sendiri loh, yaitu untuk mengalahkan para Juto. Oke, yang terakhir ada dari Fajar Pratama. Menurutku Don Murasame ini memiliki karakter yang cool, dingin, tidak berpihak dengan siapapun, dan juga tidak memiliki bentuk manusia layaknya seperti Shurikenger. Mungkin dulunya adalah seorang manusia dari klan Don, tapi melakukan kesalahan dan disegel dalam akuarium raksasa, serta rekan perjuangan dari Taro dan Jiro. Oke, terima kasih untuk Fajar Pratama. Dari semua yang dibilang, yang cuman bener tuh ini ya, tidak memiliki bentuk manusia layaknya seperti Shurikenger. Jadi ya, itu dia untuk video sore-sore episode kali ini. Untuk pertanyaan berikutnya adalah, menurut kalian kapan dan bagaimana identitas dari si Inuzuka ini akan ketahuan sebagai Inu Brother? Karena ya coba kalian bayangin, udah sekitar 30 lebih episode tapi belum ada yang tahu kalau sosok dari Inu Brother adalah Inuzuka. Dan serius ya, gue pun gak tahu apa yang dipikirin sama pembuat ceritanya, kenapa identitas si Inuzuka itu harus disembunyiin. Jadi ya seperti biasa, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang udah menonton video kali ini, terima kasih buat yang udah selalu ngikutin sore-sore, dan sampai berjumpa di video sore-sore berikutnya. Semoga minggu depan gue udah bisa upload video berikutnya sore-sore ya. Bye-bye. Ciao.